20 hal yang perlu kalian tahu sebelum beli Poco M7 Pro. Yang pertama gue mau bahas dari segi prosesornya yang udah pakai Dimensity 7025 Ultra. Pastinya ini udah ada upgrade daripada prosesor sebelumnya. Ini buat hasil Antutunya dan ini buat hasil Geekbench-nya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari hasilnya, ini memang bukan buat HP gaming sebenarnya, tapi bukan berarti kagak bisa main game juga ya. Kalau buat yang terlalu berat tuh rada kurang rekomen. Gue coba di Mobile Legends aja untuk 90 FPS itu belum kebuka. Gue nggak tahu sih ya apakah ini permasalahan dari prosesornya ataukah dari gamenya. Tapi gue merasanya sih ini dari gamenya. Tinggal tunggu update aja. Buat Karex Street ya di sini so far bisa dipakai, playable. Walaupun memang pastinya masih nge-lag, resolusi udah gue polin ke bawah semua. Tapi menurut gue ini masih hal yang wajar. Kalau untuk main Genshin, ya paling oke memang main di low sih. Main di low bisa, cuma beberapa kali berasa frame drop. Handphone ini sih justru lebih buat all-rounder ya. Buat chatting juga gue ngerasanya enak ya dari segi keyboardnya. Walaupun buat hapticsnya masih belum terlalu enak sih. Lanjut, yang kedua, networknya udah 5G. Ini sebenarnya bisa jadi plus dan minus. Plusnya karena untuk di harga 2 jutaan ini yang pakai 5G itu dikit. Jadi saingannya kalau misalnya orang cari mau HP 2 jutaan dan 5G, ini jadi salah satu top tier menurut gue. Cuman satu sisinya lagi adalah waktu udah pasang 5G ada beberapa hal atau komponen-komponen yang harus dikorbanin cuy. That's why mungkin kalau misalnya dilihat dari segi speknya ini tuh banyak banget yang turun. Dari kamera ultrawide yang nggak ada, dari ngecasnya yang sekarang udah tinggal 45 watt, dan ada beberapa lainnya. Cuman buat gua sebenarnya apa yang dikurangkan itu nggak masalah sih ya. Jadi gua oke-oke aja dengan itu. Apalagi kalau buat di zaman sekarang 5G menurut gua udah penting karena penyebarannya bakal cepet banget gitu. Di tempat gua aja yang dulunya belum dapat sekarang udah dapat. Jadi berasa plus juga bedanya jauh cuy secara network. Sayang aja sih kalau misalnya kalian beli HP buat 2-3 tahun ke depan terus belum ada 5G-nya. Lanjut, IP ratingnya sekarang udah IP64. Soalnya yang dulu masih IP54. Walaupun kenaikannya cuma dari peningkatan proteksi debunya doang ya. Untuk air tetap sama aja, cipratan air atau misalnya kalau gerimis-gerimis gini sih masih aman. Lanjut yang keempat, wet touch ya. Jadi di sini kalaupun dalam kondisi basah atau misalnya kondisi ya berair gitu ya layarnya, tetap masih cukup smooth ya waktu dicoba untuk nge-scrolling, misalnya buka menu atau mau ngebuka aplikasi. Fitur ini lumayan ngebantu lah ya kalau misalnya layar lagi basah. Oke, lanjut yang kelima, itu layar AMOLED. Ya menurut gua layar AMOLED menjadi salah satu standar yang cukup oke ya. Apalagi kalau misalkan cari handphone itu buat nonton, ini bisa jadi satu pilihan yang bagus. Walaupun ada kelemahannya juga. Kalau di resolusi YouTube gua nonton maksimal dia bisa sampai di 1440p. Kalian bisa lihat secara gambar tajam, warnanya juga keluar banget. Kalau kalian juga suka nonton Netflix, ini udah wide panel 1, tapi memang belum ada HDR. Menurut gue ini belum menjadi sesuatu yang gimana banget sih. Masih enak-enak aja kok. Secara brightness-nya juga terang banget coy, mau di dalam ruangan atau di luar ruangan. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Oke, lanjut nomor 6. Di sini sudah ada AOD, tapi sebenarnya tidak always karena memang cuma 10 detik doang. Tema-tema dan gambar-gambarnya bisa kita ganti dan menurut gua banyak pilihan yang menarik di sini. Lanjut nomor 7. Refresh rate-nya udah 120 Hz. Menurut gua ini jadi sesuatu hal yang udah normal dan wajar ya di handphone 2 jutaan zaman sekarang ini. Jadi udah nggak perlu kaget lagi. Tapi yang perlu dites adalah aplikasi yang disupport tuh banyak apa enggak. Waktu gue selama support beberapa aplikasi udah ada sih yang dapat di 120 Hz. Cuman kayak untuk YouTube ini masih dapat di 60 Hz plus TikTok juga dapat di 60 Hz. Sebenarnya kita juga perlu ada yang setting tuh. Apakah aplikasi ini tuh udah high refresh rate atau belum? Cuman gue cari settingannya itu tidak ada. Kalau misalkan ada yang tahu settingan ini, boleh deh bantuin gue tulis di kolom komen ya. Buat speakernya udah stereo. Sebenarnya ini tuh udah dari seri yang kemarin sih. Plus ini juga udah Dolby Atmos. Secara suara gue bisa bilang ini tuh enak cuy. Jadi nggak terlalu mendem, nggak terlalu cempreng juga. Pas aja gitu di kuping gue. Dia tuh volume itu bisa di-boost sampai 300%. Tapi gue sejujurnya tidak menyarankan itu. Karena apa? Karena menurut gue karakternya jadi jauh banget berubah. Jadi nggak enak, cempreng, nusuk. Ya pokoknya nggak enak dah. Tapi kalau memang untuk kebutuhan cuman untuk suara kenceng, ya mau nggak mau pakai aja. Gue ngerasanya sedikit di bagian back cover itu kalau volume terlalu gede tuh rada geter ya. Cuman dikit aja kok, nggak mengganggu menurut gue. Lanjut, dari segi baterainya yang udah 5110 mAh, ada kenaikan ya ini dari M6 Pro kemarin. Sebenarnya gue juga nggak terlalu tahu perbedaannya kalau di real life-nya karena gue juga nggak membandingkan dengan M6 Pro ya. Cuman ya intinya kalau misal kalian pakai dalam kondisi normal seharian itu masih oke kok, nggak perlu ngecas.
Nah, ini yang jadi kontroversi mungkin ya untuk beberapa orang karena chargerannya sekarang diturunin jadi 45 watt. Karena yang sebelumnya itu 67 watt. Nah, sebenarnya teman gue itu tuh ada yang pakai nih M6 Pro ini dan dia ngerasa sebenarnya nggak perlu lah ngecas terlalu gede kayak gitu. Pertama, kalau misalnya chargerannya rusak, bakal gantinya juga lumayan mahal gitu ya untuk kabelnya kepalanya itu tadi. Dan bisa juga kalau misalnya terlalu gede wattnya itu bisa bikin handphonenya tuh lebih panas atau segala macam. Jadi sebenarnya dengan ada penurunan ini gue ngerasanya jadi lebih bagus justru entah kenapa gitu ya untuk kesehatan baterainya juga. Dan plus kalau misalnya rusak kepala chargernya nggak perlu beli mahal-mahal. Lanjut, nomor 11, kameranya 50 megapiksel. Lagi-lagi ya, ini ada penurunan dari kamera utamanya yang kemarin di M6 Pro itu 64 megapiksel. Ada lagi yang dipangkas yaitu dari segi ultra wide-nya. Jadi ya udah cuman main dan ini plus 2 ya, plus kali 2 gitu. Emang nih gue juga ketemu di beberapa handphone yang memangkas ultra wide-nya, dia tuh justru naikinnya di telenya itu bisa sampai 20 kali yang menurut gua untuk hasil kayak gini tuh nggak worth it sama sekali dan nggak bakal kepake. Videonya juga ya cuman aman aja karena ini cuma bisa 1080 30 fps bahkan 60 fps aja nggak bisa. Kalian juga bisa lihat ya beberapa hasil foto-fotonya dari yang main kamera, ada yang portrait juga. Terus ini ada yang night mode. Ada sih yang menjadi nilai plus karena ini tuh udah ada always ya. Jadi kameranya tuh cukup stabil. Cuman yang cukup aneh menurut gue adalah waktu digerak-gerakin itu tuh patah-patah banget. Menurut gue ini rada mengganggu karena dari segi settingan nggak bisa dimatiin. Orang nih hardware. Kalau pergerakannya dikit-dikit sih masih aman. Cuma kalau pergerakannya kayak gini tuh udah buyar. Kalian ada yang ngalamin juga nggak nih? Intinya handphone ini tidak diperuntukkan untuk kalian yang cari HP 2 jutaan yang kameranya bagus. Lanjut, 12 ini udah support AI. Yang pertama pastinya ada AI Eraser. Kedua, ini ada AI Sky. Ini cukup menarik memang, gak semua HP punya fitur ini. Kalau misalkan ada awan yang terlalu flat gini, bisa tinggal diganti aja. Dan menurut gua, hasilnya mantep pak. AI bokeh. Mungkin di beberapa handphone udah ada kali ya. Ya intinya kalau misalkan kalian foto pakai main kamera biasa, terus kalian pengen bikin belakangnya bokeh, itu bisa di post. Ya artinya kalian editing setelah kalian foto. Lanjut ke 13, sudah pasti karena ini keluarga Xiaomi sudah punya IR remote. Penting gak penting? Yang penting ada dulu. Karena fitur ini kadang-kadang ngebantu sih ya. Misalnya kita lagi di suatu tempat yang memang perlu remote, cuman mungkin remote-nya hilang atau memang ya malas aja nyari remote-nya gitu ya, jadi bisa langsung nyalain di sini. Nomor 14, iklannya minim. Ya pastinya kalau misalnya handphone Xiaomi gak jauh dari yang namanya iklan ya. Tapi menariknya di handphone ini waktu gue cari-cari iklannya di aplikasi bawaannya mereka tuh kayak apa sih, Mi Video, terus di Teams, File Manager, itu gue gak temuin cuy. Tapi memang ada satu hal yang mengganggu banget menurut gue karena notifikasi game ini nih kalian bisa lihat ya. Itu muncul mulu, gue kagak ngerti gimana juga cara matiin ya, karena gue coba setting untuk turn off notification atau apanya, tetap muncul gitu. Ya lagi-lagi ya, tolong bantu saya nih kalau misalnya ada yang mengerti cara untuk mematikan itu. Nomor 15 sudah ada NFC. Pastinya ini fitur yang sangat penting. Jadi kalau kalian pengen top up flash kalian sudah bisa di handphone ini. Selanjutnya yang gue senang itu dari segi desainnya. Karena gue inget banget tuh ya, di M6 Pro yang kemarin itu kotak banget coy. Dan sekarang di bagian belakangnya itu udah rada rounded. Jadi enak banget buat digenggam ya. Buat desainnya juga menurut gue cakep ya, kayak ada 2 sisi gitu. Dan di bagian kameranya sekarang tuh ada frame-nya. Dan menurut gue jadi lebih bagus. Masih ada headphone jack. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih pakai earphone colok, atau misalnya buat main game lebih enak. Ya good to you. Tapi buat gue pribadi nggak ada pun nggak apa-apa sih. Untuk SIM cardnya, SIM portnya itu tuh hybrid ya. Jadinya kalian perlu pilih mau dual SIM atau misalnya satu SIM sama satu micro SD. 19, ini untuk Android. Androidnya memang belum yang terbaru, belum Android 15. Untuk OS-nya di sini udah pakai HyperOS, tapi masih HyperOS yang pertama. Harusnya sih kalau HyperOS ini bakal dapat updatean ya. Dan yang terakhir 2 kali update Android. Jadinya kalau misalnya tadi gue bilang Android 14, ya maksimal dia di Android 16. Sebenarnya untuk upgrade kayak ini banyak sih yang lebih lama ya. Ada yang 4 tahun, tapi ya dapat 2 tahun lumayan lah. Nggak cuma itu sih, sebenarnya dapat 4 tahun juga security patch. Nah segitu aja beberapa hal yang gue bisa kasih tahu buat Poco M7 Pro ini. Gimana nih pandangan kalian buat nih handphone? Coba dong tulis di kolom komen. Kalau misalnya kalian suka sama konsep kayak gini, boleh banget di like, boleh banget loh. Di share juga, sama di subscribe buat ditunggu handphone-handphone lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.